Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwa hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi, yaitu yang akan dilaksanakan oleh Bu Hera. Dan hari ini saya sebagai pembawa acara pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Wakasek Kurikulum, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, saya juga ucapkan terima kasih. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakasek Kurikulum. 3. Pemaparan materi diseminasi yang akan nanti disampaikan langsung oleh Ibu Hera Heriati SPD. Yang keempat, tanya jawab sekaligus memberi tanggapan. Yang kelima, doa dan penutupan. Baiklah, untuk menginjak acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya adalah sambutan kepala sekolah yang akan diwakili oleh Wakasek Kurikulum. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi bahwasanya kita hari ini bisa dipertemukan lagi di acara diseminasi budaya positif calon penggerak guru, calon penggerak. Salam dan salam mudah-mudahan terlibat berkat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita, dan mudah-mudahan juga kita diakui sebagai umatnya yang senantiasa mencontoh meneladani beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini saya ditugasi oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberi sambutan dikarenakan beliau hari ini ada acara di SMP 1 Talbengkaren. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah mungkin ini acara diseminasi yang ketiga kalinya, karena di sekolah kita sudah ada tiga angkatannya yang sudah menjadi guru penggerak, dan alhamdulillah juga mudah-mudahan dengan banyaknya yang menjadi guru penggerak di sekolah kita itu menjadi banyak yang menjadi pelopor menggerakkan kita, yang terutama bagi kita yang bukan guru penggeraknya. Mudah-mudahan juga saya berharap kepada ibu-ibu guru yang masih muda ikut juga menjadi mengikuti guru penggerak, karena mudah-mudahan dengan cara kita mengikuti guru penggerak, kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, terutama kalau melihat kita di anak-anak yang sekarang, terutama di karakternya. Mudah-mudahan dengan berbagi budaya positif ini menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan anak-anak yang berbudi pekerti yang tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkat acara yang mudah-mudahan saja dengan adanya Bu Hera sekarang menjadi guru penggerak, mudah-mudahan juga sekolah kita ini menjadi sekolah yang bisa diperhitungkan oleh sekolah-sekolah yang lain, dan mudah-mudahan juga kalau selama ini SMP 1 dan 2 Garut yang difavoritkan, mudah-mudahan juga sekolah kita ini menjadi sekolah yang difavoritkan juga. Karena lulusan kita, karena anak-anak kita yang berkarakter, karena anak-anak kita yang berbudi pekerti
seperti yang bagus. Bapak Ibu, kalau saya sering mendengar atau melihat atau membuka di PPN ya, bahwa kita itu harus mengabdi kepada anak didik. Berarti kita itu bagaimana caranya kita menjadikan anak didik kita itu prioritas utama, yang kita itu bukan yang harus diladeni oleh anak didik, tapi kita yang harus melayani, kita yang harus memberi bimbingan dan segalanya kepada anak didik kita. Mudah-mudahan dengan layanan kita kepada anak didik kita, mereka dihargai sebagai manusia yang seutuhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat, bukan mempersingkatnya, mempercepat waktu, mungkin sambutan dari saya cukup sekian, dan mudah-mudahan saja guru-guru penggerak kita semakin hebat dan semakin berbagi ilmunya. Mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak, anak didik kita di Indonesia ini menjadi anak yang dihebatkan oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakasek Kurikulum. Baiklah, acara selanjutnya adalah pemaparan materi diseminasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Hera Herianti SPG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan ini. Adapun acara diseminasi ini merupakan salah satu tugas dari aksi nyata saya mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita lakukan dulu peregangan ya, speaking dulu sebentar. Silakan dimohon untuk berdiri. Apa tidak semuanya lagu 1 tambah 1? Ya, dari TK, dari SD kita menyanyikan lagu itu. Tapi supaya badan kita tidak tegang, kita sambil menggerakkan tangannya. Jadi kalau satu teh tangannya yang ini. Satu. Kalau tambah berarti ini. Tambah 1 sama dengan berarti ini. Berarti kalau 2 seperti ini. Kalau 4 seperti ini. Ya. Terus sama dengan lagi seperti ini. 8 digerakkan badannya. Dari ke kanan jauh. 16 Bapak Ibu loncat sedikit, namanya digoyahkan lagi badannya. Sedikit. Nah, sekali ya, uji coba dulu sekali sambil nyanyi bareng-bareng. Siap? Ya. Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8
Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya paparkan, yaitu mengenai materi diseminasinya. Yang pertama yaitu mengenai budaya positif yang meliputi pengertian dan pentingnya penerapan budaya positif. Dan materi yang kedua yaitu konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yang meliputi teori disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang selanjutnya 3 motivasi perilaku manusia yang meliputi hukuman, konsekuensi dan restitusi juga disampaikan di sana. Terus ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, posisi kontrol guru, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu diibaratkan sebagai seorang, apa ada yang tahu? Guru, ya betul. Guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana yang namanya petani itu berarti dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk apa? Untuk pertumbuhan suatu tanaman agar tumbuh dengan subur, dengan baik. Tanaman diibaratkan seperti peserta didik. Jadi baik atau tidaknya suatu tanaman itu tergantung pada bagaimana petani merawat tanaman tersebut, bagaimana petani mengasih pupuknya yang pas. Kan kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit kan itu juga gak baik ya. Bagaimana petani tadi mengasih air yang cukup ya, bagaimana petani itu menghilangkan hama-hama tanaman. Begitu juga kita guru. Baik atau tidaknya peserta didik kita tergantung pada kita menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, tergantung pada kita mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tanah tempat bercocok tanam itu sendiri diibaratkan seperti apa? Seperti lingkungan sekolah ya. Jadi kita sebagai guru itu harus berusaha mengupayakan menciptakan lingkungan sekolah yang bagaimana untuk peserta didik yang baik, yang lingkungan sekolah yang menyenangkan. Jadi anak ketika mau berangkat ke sekolah entesin kalau lingkungannya menyenangkan. Ya, lingkungan betul Bu Heni, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman untuk perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, lingkungan yang seperti apa lagi? Lingkungan yang melindungi peserta didik untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Ya, jadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru yaitu bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang positif. Ya, yang bagaimana lingkungan yang positif itu? Yang pertama indikasinya lingkungan yang positif itu ada saling mendukung antara warga sekolahnya. Ya, mungkin lingkungan positif tercipta kalau warga sekolahnya tidak saling mendukung, misalnya gap-gapan atau blok-blokan itu lingkungannya tidak mendukung ya, bukan lingkungan yang positif. Tapi ketika warga sekolahnya saling mendukung, saling berkolaborasi, saling bekerja sama atau saling belajar, maka si lingkungan sekolah itu akan tercipta lingkungan yang seperti apa? Lingkungan yang positif ya, lingkungan yang positif. Sehingga diharapkan dari lingkungan yang positif ini terjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik ini nantinya akan menjadi karakter-karakter yang baik juga ya. Karakter-karakter baik ini kan nantinya akan berkembang menjadi suatu kebiasaan baik, suatu budaya yang disebut budaya apa? Budaya positif. Jadi pertanyaan saya, apakah budaya positif itu instan? Tidak. Tidak. Tapi tadi budaya positif itu harus ada dimulai dari suatu kebiasaan, dari suatu kebiasaan yang dilakukan oleh kita. Tentunya terjadi dalam suatu lingkungan yang baik, lingkungan yang apa tadi? Positif. Ya. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah
suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, di mana budaya positif ini perlu sekali dibangun dalam suatu sekolah, khususnya di dalam suatu kelas. Ya, di mana budaya positif ini yang seperti yang saya katakan tadi akan menimbulkan rasa apa? Rasa aman. Kata Bu Heni tadi menimbulkan rasa nyaman bagi peserta didik, gitu ya. Nah, karena begini, ketika peserta didik atau murid ada dalam tekanan-tekanan dalam suatu lingkungan, apakah proses belajar akan sulit terjadi atau masih bagus terjadinya? Sulit terjadi apabila si peserta didik itu ada dalam lingkungan yang tidak nyaman, apabila peserta didik itu ada dalam tekanan-tekanan, gitu ya. Jadi tanggung jawab kita, tugas kita adalah bagaimana kita menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat mengganggu perkembangan dari peserta didik, ya. Yang selanjutnya, budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Di sekolah kita sudah ada budaya positif. Seperti apa aja budaya positif yang ada di sekolah kita itu? Bangun pagi, Jumsi, terus Rabu membaca bersama. Kalau dilihat dari di gambar ini ada bun pagi. Ini ada kegiatan kolaborasi ketika melakukan proses pembelajaran. Ini ada kegiatan Jumsi, itu ada kegiatan Rabu membaca bersama. Lanjut. Rabu membaca bersama. Ada sepelekonnya. Ya, ada infak ya. Nah, itu ada sholat duha tadi yang dikatakan Bu Pipi, ada infak, ada kegiatan apa yang sudah sana? Tahfidz, baca Quran, betul, baca Quran sebelum proses pembelajaran dimulai. Karena di kita sudah ada budaya-budaya positif, berarti tugas kita tinggal apa? Kali tinggal ya mengembangkan, merawat supaya budaya positif itu tetap ada, kebiasaannya terus dirawat ya, supaya budaya positif itu tetap ada. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah penting budaya positif itu untuk diterapkan? Ada yang bisa menjawab? Terima kasih atas waktunya. Budaya positif itu penting untuk diterapkan karena dengan budaya positif kita bisa satu menggarap rasa di antara sesama siswa. Yang keduanya bertanggung jawab, yang ketiganya mendisiplinkan anak didik kita, yang keempatnya pembiasaan. Misalnya dengan pembiasaan infak, anak itu akan terbangun rasa empati dan simpati dari siswa itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Haji Cucu ya. Memang betul budaya positif itu penting, setuju kan? Budaya positif itu penting ya. Betul yang dikatakan oleh Bu Haji Cucu tadi ya. Di mana budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak, sehingga tadi betul kata Bu Haji Cucu akan tumbuh karakter baik dalam diri anak, seperti karakter apa? Bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Ya, kita lanjut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Nah, jadi dalam menerapkan budaya positif yang penting yaitu yang salah satunya yang penting adalah apa? Teori disiplin positif, ya. Nah, yang disebut disiplin kadang kalau di Indonesia itu disiplin sering diartikan sebagai suatu kepatuhan yang harus taat gitu ya, disiplin. Kalau di Indonesia, tapi menurut Diane Gorsen yang disebut disiplin itu adalah kesadaran diri, ya, kontrol diri, disiplin itu. Sehingga yang disebut disiplin positif merupakan pendekatan
mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, ya. Nah, jadi anak bisa mengontrol dirinya sendiri sehingga yang tumbuh nantinya adalah motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Kalau anak sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, iya, dari dalam. Jadi bukan takut karena sesuatu, ya, tapi kenapa dia menyadari hal itu penting untuk dia. Dia meyakini nilai-nilai, nanti akan dijelaskan mengenai nilai-nilai kebajikan, ya, yang harus anak tersebut lakukan atau yakini nilai kebajikannya. Nah, dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dapat dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang seperti tadi dikatakan Bu Haji Cucu, berkarakter baik, yaitu disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab atau mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita lanjut. Apa itu yang disebut nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dalam suatu organisasi pendidikan, dalam suatu lembaga pendidikan, dalam suatu institusi pendidikan pasti ada nilai-nilai yang diyakini, yang disepakati, nilai-nilai baik yang diyakini atau disepakati. Begitu juga di sekolah kita, ada tidak nilai-nilai baik yang ingin disepakati atau yang diyakini? Ada. Umumnya di Indonesia. Di Indonesia itu ada nilai-nilai kebajikan yang diyakini, yang kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih apa dimensi nilai-nilai dimensi pada profil pelajar Pancasila? Kurang kan? Kurang nyanyi, ayo mama. Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Mau berdiri, mau sambil dulu. Sambil melakukan gerakannya, ya. Sambil dinyanyikan, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Jadi ada berapa dimensi profil Pancasila? Nah, betul, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati, yang kita yakini, ya. Kreatif. Bergotong royong. Sebentar. Ini Ternyata kita kurang hiburan, ya. Jadi saya nyanyi-nyanyi teh aku gitu, ya. Oke, ini adalah dimensi pada profil pelajar Pancasila, ya, yang tadi sudah kita nyanyikan secara bersama-sama. Begitu juga pada peserta didik, supaya peserta didik hafal. Tidak salah kalau ketika kita sambil memberitahu sambil menyanyikannya supaya peserta didik mudah menghafalnya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itu yang kita yakin. Bahkan sekarang untuk menanamkan P3 ini dilaksanakanlah suatu proyek yang bisa memperkuat nilai P3-nya, ya. Jadi lepas hartos salah pengertian apabila proyek itu, ada yang mengatakan kemarin di ruang instruktur saya mengatakan kemarin di ruang
elaborasi. Kenapa sekarang P5 itu seolah-olah jadi pelajaran prakarya? Padahal apakah harus menghasilkan produk? Tidak, P5 itu tidak. Pada kegiatan P5 itu bukan berarti anak kedah ngadamel, tapi prosesnya yang dinilai. Ketika anak membuat sesuatu, kita nilai bagaimana kolaborasinya, bagaimana inovasinya, bagaimana nalar kritis anak, bagaimana anak bergotong royong. Jadi sanes produknya yang dinilai, tapi proses penanaman P3-nya yang kita lihat. Tapi kita kadang lepas hartos. Jadi karya anaknya yang bagus itu yang bagus nilainya, padahal ketika anak yang karyanya bagus tapi dia tidak mampu berkolaborasi akan lebih pangadamel ke inkubator, itu sebenarnya P3-nya berhasil tidak? Iya, ya, gitu. Nah, apakah P3 ini hanya dilaksanakan pada P5? Pada proyek aja tidak? Kalau P3 tidak, dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dalam kehidupan sehari-hari juga, dalam kegiatan sekolah sehari-hari juga kita melaksanakan P3 ya. Contoh, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang kita lakukan? Sholat, ngaji, betul ya. Berdoa sebelum belajar ya. Berakhlak mulia. Kita kan tiap sebelum pembelajaran dimulai kita suka ngasih pengertian ke anak, pentingnya jujur. Ya, pentingnya membantu teman, ya, bergotong royong gitu ya. Terus apa lagi? Mandiri. Anak kan disuruh mandiri sama kita ketika proses pembelajaran dimulai. Ya. Jadi P3 ini dilaksanakan dalam kegiatan proses pembelajaran sehari-hari. Cuman diperkuat lagi dalam kegiatan apa? P5. Alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan P5 dengan 3 ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya ya Bapak Ibu. Ya. Motivasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah kita melakukan itu? Pernah. Abi misalnya saya takut datang ke sekolah pagi-pagi karena apa? Karena takut ditegur oleh siapa? Sekolah. Itu berarti karena kita takut akan apa? Hukuman. Takut dipanggil, takut nilai perilaku kerjanya jelek gitu. Nah, motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah. Jadi kalau kita takut akan hukuman, itu motivasi kita motivasi yang paling rendah dalam motivasi perilaku manusia, ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Oh ya, saya lupa. Yang pertama itu biasanya pertanyaan yang sering muncul pada dirinya itu adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu. Berarti yang terjadi naon? Dihukum, dipanggil. Begitu juga anak ketika anak takut datang ke sekolah karena hukuman, itu motivasi yang berarti karena dia takut akan hukuman, karena takut dipanggil ke ruang BK, karena takut dimarahi kesiswaan misalnya ya. Motivasi yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan apa? Imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena ingin apa? Hadiah. Sesuatu yang diharapkan. Iya, ada sesuatu yang dia harapkan seperti hadiah, ingin pujian, misalnya besok dipuji ya buku Eka, Allah bagus soleh kaset meni misalnya kayak gitu ya. Atau karena pokoknya ingin imbalan, ingin mengharapkan sesuatu. Jadi Tidak ikhlas mengerjakan. betul sekali. Jadi karena dia melakukan sesuatu itu karena ingin apa? Ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan atau juga pujian. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan yang sering muncul yaitu dalam diri anak yaitu apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya. Jadi dia berharap, kata Bu Pipih tadi, apa sih yang akan saya dapatkan ketika kita
bisa melakukan itu, ya. Dan ya betul. Memang kalau ini setingkat lebih tinggi dari motivasi yang pertama. Pertanyaan saya, boleh tidak kita memberikan reward, memberikan hadiah pada anak? Boleh. Kita puji anak, boleh? Boleh. Tapi jangan terus dilakukan secara terus-menerus. Boleh, gak salah motivasi yang kedua, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, ada dampak yang terjadi? Iya betul Bu Heni, akibatnya anak jadi ketergantungan, ketagihan, haus pujian betul dunia ya. Jadi yang selanjutnya adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, nah menurut Bapak Ibu, motivasi yang ketiga itu timbulnya dari luar atau dari dalam diri anak itu sendiri? Dari dalam diri anak sendiri, karena dia mau melakukan itu karena dia percaya akan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Nilai-nilai kebajikan yang mana? Yang tadi di awal, ya, nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Terus pertanyaan yang sering muncul pada dirinya yaitu akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya, jadi dia percaya akan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, ya. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang ini selama ini. Ya, lanjut. Nah, sekarang, sebelum kita ke sini, berarti dari ketiga motivasi tadi yang paling bagus motivasi yang mana? Ya, idealnya memang yang ketiga. Tapi minimal kalau kita tidak bisa melakukan yang ketiga, tapi harus dicoba ya. Yang kedua, hindari yang pertama karena sekarang sudah tidak zamannya untuk memberikan hukuman. Misalnya pada zaman kita dahulu efektif menghukum kita ada efek jerak gitu ya. Tapi apakah sekarang bisa diterapkan seperti itu? Tidak. Apa efeknya kalau sekarang diterapkan kita menghukum anak dengan keras misalnya? Ya, selain itu pada diri anak apakah awet tidak perubahannya? Iya, jadi betul timbul dendam. Tidak jarang sekarang guru dicegat di jalan, dikempesan motornya, ya mobilnya bannya motornya nggak bisa kempes ya, ban motornya dikempesan atau mobilnya dicoret gitu ya. Tidak jarang karena itu ada dendam dari dalam diri anak ya. Jadi yang paling bagus betul Bapak Ibu adalah motivasi yang ideal adalah motivasi yang ketiga, motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Motivasi karena anak yakin akan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dia mau melakukan itu karena nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Begitu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sekarang mengenai hukuman, konsekuensi dan restitusi. Beda tidak hukuman sama konsekuensi? Sebelum restitusi, nanti kita bahas restitusi yang di akhir ya. Hukuman sama konsekuensi beda atau sama? Beda. Kalau hukuman itu biasanya bagaimana? Apakah hukuman itu disepakati tidak? Tidak. Hukuman berarti kalau dilihat di sini, hukuman dalam pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman adalah untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi anak. Ya, itu hukuman. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya anak sudah tahu, karena kita sudah menyepakati dengan anak apa yang akan terjadi apabila anak misalnya melanggar. Ya, kalau hukuman mah sepihak, satu arah hanya dari kita, anak kita yang memerintahkan, anak yang melakukan. Tapi kalau konsekuensi anak lebih tahu apa yang disepakati dengan kita. Jadi, iya. Jadi ketika anak melanggar,
dia tahu konsekuensinya apa yang harus dilakukan karena memang sudah ada pembicaraan sebelumnya. Ya, yang lebih bagus lagi, yang lebih ideal lagi yaitu restitusi. Ya, kalau restitusi itu tujuannya untuk menanamkan atau menumbuhkan motivasi yang paling bagus tadi, yang ketiga, motivasi apa? Intrinsik. Baik Bapak Ibu, tinggal jelas tuh. Nah, ini kita disuruh membedakan hukuman atau konsekuensi. Siapa yang ingin menjawab pertanyaan yang pertama? Mencatat 100 kali dalam buku mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Jadi yang harus dicatatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Jadi si anaknya disuruh, kita tadi nyatet. Oke. Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oke. Yang selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dari perbuatan yang dia lakukan, ya. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali per ya. Yang selanjutnya, menggantikan konsekuensi. Ya, pada hebat nih. Menggantikan konsekuensi. Oke, yang selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Ada yang bisa, ada yang menjawab lain? Sepakat konsekuensi? Oke. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan kan mana yang disebut hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Nah, lebih bagus yang mana kalau dianggap konsekuensi? Kalau konsekuensi dengan restitusi lebih bagus? Restitusi. Oke, kita lanjut mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, restitusi bukan restitusi. Abang mau kita jadi restitusi. Ini kan kalau guru-guru di SMP bahasa anak-anak aktif. Ini cerdas juga. Oke, kebutuhan dasar manusia. Ini sudah dijelaskan dulu oleh Bu Tivi, oleh Pak Rana, oleh Bu Tivi, oleh Pak Rana. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud, tapi kita melakukan sesuatu itu karena untuk memenuhi kebutuhan dasar kita selaku manusia. Ya, di mana semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bapak Ibu, ada yang tahu 5 kebutuhan dasar manusia apa aja? Masih ingat atau masih lupa? Masih lupa. Kalau yang tertera di sini 2 ya. Ada kebutuhan bertahan hidup, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ada lagi 3 lagi. Ada yang masih ingat? Oke, kita segarkan kembali ingatan kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Betul, manusia mempunyai kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan apa aja
Tidak. Hanya dulu. Iya, betul sekali. Kita berpikir, kita bertanya pada murid. Mungkin saja murid tersebut melakukan hal itu karena apa? Apa? Berarti untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi murid melakukan hal itu ada alasannya, ada tujuannya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi umpamanya ada murid, kalau ada murid yang caper ya kepada gurunya, misalnya ya, mungkin aja dia ingin apa? Diperhatikan. Karena misalnya kebutuhan kasih sayangnya kurang terpenuhi di rumah. Misalnya kan banyak ya murid-murid kita yang korban dari perceraian. Bahkan banyak di antara murid-murid kita itu yang tinggalnya tidak dengan orang tua, tapi dengan neneknya. Betul. Bahkan ada yang dengan om sama tantenya. Mungkin aja tidak terperhatikan di rumah. Sehingga ketika di sekolah caper ke guruna, misalnya pada jam pelajaran bobo gitu ya, tidur gitu. Supaya apa? Supaya kita tegur, supaya kita perhatikan si anaknya gitu. Jadi anak yang seperti itu bisa saja untuk memenuhi kebutuhan dia yang kedua, yaitu kebutuhan mengenai kasih sayang dan rasa ingin diterima, ya. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan, ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, jadi ingin dianggap, misalnya kan ada anak yang seperti itu, ngajar misalnya anaknya, atau nanti jadi pemimpin suatu kelompok. Berarti itu kan untuk memenuhi kebutuhan yang ketiga, ya. Ingin pengakuan, ingin penguasaan, ya, pengakuan atas penguasaannya. Ada kan seperti itu? Ina aku seperti itu kalau kartu nggak mau. Oh iya. Itu kan berarti ingin diakui. Biasanya yang seperti itu ingin menjadi pemimpin. Ini bukan ingin punya saya langsung diperkuat. Habisin. Angkot. Jadi kalau ada anak yang seperti itu jangan langsung dijudge sebagai Jadi itu baru harus disalurkan aja potensinya dia mempunyai jiwa pemimpin. kasih lagi ya satu bentongan. Oke, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi anak, ada aja anak yang pengen mempunyai rasa kebebasan. Contohnya apa? Contohnya apa? Misalnya dia melanggar peraturan sekolah ya, pakai sepatunya tidak berwarna hitam, karena bukan tidak punya anak itu, punya berwarna hitam, tapi dia memakainya warna putih misalnya, itu berarti dia ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kebutuhan mengenai apa? Kebebasan, ya. Kalau anak itu juga bisa, ya. Nah, itu perempuan pakai nikah berlebih, misalnya banyak ya siswa kita ya, ada yang merah, ya. Yang lanjut, yang selanjutnya adalah kebutuhan apa? Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kita juga punya kan kebutuhan itu, pokoknya manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Jadi intinya Bapak Ibu, anak-anak ketika melakukan sesuatu itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, mungkin aja mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas aja minimal? Sudah tidak? Sudah. Ya, keyakinan itu sama atau beda dengan peraturan? Beda, tentu saja beda. Kalau keyakinan itu lebih melibatkan warga, kalau keyakinan sekolah
berarti yang dilibatkan adalah warga sekolah. Seluruh warga sekolah berkontribusi untuk membuat suatu keyakinan dengan ingat nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Ya, kalau keyakinan kelas berarti bukan hanya wali kelas yang bikinnya, misalnya kayak dilarang ngobrol ketika jam pelajaran, dilarang membuang sampah ke kolong bangku, bukan dari kita itu, tapi kita berkomunikasi dengan siapa? Dengan peserta didik. Di sini keyakinan kelas adalah salah satu dari yang tadi dibahas, salah satu dari disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi salah satu yang terpenting dalam membangun budaya positif adalah melakukan disiplin positif, dan salah satu disiplin positif yaitu dengan pembuatan suatu keyakinan, baik keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau saya percaya kalau keyakinan kelas itu sudah dibuat ya, karena kita kemarin di PMM memang diarahkannya supaya membuat keyakinan kelas gitu ya. Tapi kalau keyakinan sekolah mudah-mudahan bisa kita buat bersama-sama di tahun ajaran baru nanti ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini tadi. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Ciri yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, yang selanjutnya pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi jangan kalimatnya jangan dilarang mengganggu teman. Jangan, itu kan negatif kalimatnya. Tapi misalnya kalau dalam bentuk keyakinan, ambil nilai kebajikannya, apa kalau tidak mengganggu teman, berarti saling menghormati. Jadi dina saling menghormati, dina nilai kebajikan itu udah ada beberapa yang harus dihindari oleh siswa. Apa? Tidak boleh mengganggu teman. Terus apalagi tidak boleh membawa makanan teman, misalnya. Tidak boleh membuli, itu kan saling menghormati. Jadi dari satu nilai itu bisa menerapkan beberapa peraturan, ya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya. Jadi yang namanya keyakinan mau seperti tidak peraturan. Anu tadi teh satu bisa untuk beberapa, ya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi anu aja yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita ya. Yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita ngajak ngobrol ke anak kalau membuat keyakinan kelas, kalau membuat keyakinan sekolah, bapak kepala sekolah ngajak semua warga sekolah, bukan hanya guru, warga sekolah kesawe, PU, siswa, terus penjaga, warga sekolah, supaya nantinya disepakati nilai-nilai kebajikannya. Lanjut, Bapak Ibu. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Tadi saya ngawitan naon, ngajak ngobrol, ya, mengenai peraturan yang perlu disepakati di kelas atau di sekolah. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid, para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Ayeuna sih teh anu notebook gitu kan. Nah, kayak dibagi murid teh sticky note kita teh disuruh nulis apa aja yang ingin dibuat peraturannya, ditempel di papan tulis atau di karton gitu. Ya, lanjut. Yang selanjutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat yang berbentuk negatif menjadi kalimat positif. Kan tadi murid-murid nempelkan ya, nempelkan beberapa peraturan yang dibuat. Jika ada menggunakan kalimat negatif, kita komunikasikan kembali, diganti dengan kalimat yang positif. Jadi perlu bimbingan kita ya. Yang selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat tadi.
Berarti ketika kita murid membuat keyakinan kelas hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi terkadang tertera kunci tidak boleh misalnya mencuri, kita udah tercantum semuanya pada keyakinan apa? Hormat. Gitu. Yang kedua, bekerja. Berarti lamun keyakinannya bekerja apa nanti? Ya, berarti lamun tugas ini kita mengerjakan, terus murid mengerjakan sendiri tiket, betul. Ya, betul kayak yang selanjutnya diterima dan dimiliki. Berarti murid meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima atau pada suatu kelompok saling peduli satu sama lain. Berarti lamun ada siswa atau dibully, dia tidak meyakini yang ini, gitu ya. Terus selain ini juga yang atas juga tidak meyakini kan kalau ada yang membully teh. Jadi keyakinan kelasnya menggunakan kalimat yang lebih singkat. Tapi kita perlu mengingatkan murid beberapa kali. Naon termasuk hormatnya, naon termasuk bekerja teh, apa yang termasuk diterima dan dimiliki kayak gitu ya. Jadi tidak bisa sekali langsung ingat anak-anak kayak gitu ya. Kita yang harus mengingatkan pada anak mengenai keyakinan itu ya. Itu keyakinan jadi kan akhirnya kita ubah peraturan kelas jadi keyakinan kelas. Lanjut. Nah ini 6 posisi kontrol guru. Nanti di akhir Bapak Ibu coba refleksikan, kita sering melakukan posisi kontrol yang mana? 6. Ya, bukan 5 posisi kontrol guru ya. 5 ini yang keenam. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum ya. Jadi seorang guru penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, guru posisi penghukum biasanya nada bicaranya seperti apa? Tinggi. Nada bicaranya tinggi dengan posisi tubuh yang menakutkan. Mana menakutkan? Betul. Melotot terus iya. Guru ada emosi ya, ada nunjuk nada tinggi. Pernah Bapak Ibu guru ada di posisi Oke, Bapak Ibu, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan
kamunya akan tidak. Gimana Ada coba? Misalnya lagi nusuk, saya udah lebih ke kamunya kak ibu. Ibu kan ulang-ulang kan tangan ya, supaya kan ibu nusuk saya. Nah, Tapi ekspresi muridnya gimana setelah kan kalau seperti itu coba murid. Yang pertama dulu, hasil murid dengan posisi kontrol burung menghukum apa yang akan dialami murid? Yang awal tadi hubungan. Betul, murid akan betul banyak yang lebih parah, murid sakit hati, timbul rasa dendam, ya dendam. Akibatnya dia tidak terima mau masuk di kita diomongin karena yang sakit hati dendam, akibatnya dia kembali misalnya ke bangkunya nyoret-nyoret buku ya gimana ya nyoret-nyoret buku atau tapi tadi seperti kensia guru enak gua adirek Terus antara kita masuk kembali, si murid yang pernah kita kasih hukuman tidak mau melihat wajah kita sama sekali. nah gitu jadi benci ke kitanya jadi gak mau ketemu nanti sama kitanya ya gini bahayanya posisi penghukum itu berarti Uniama ketika menghukum dikasih lagi ini kan diobatkan lagi apa maksudnya Uniama melakukan itu ya yang selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah yang tadi kayak gitu ya saya besok manggil misalnya anak ke ruangan keduaan sampai ruang kurikulum kan nih terus dengan muka kita dikasih muka memelas dengan postur tubuh yang lemas begitunya ibu pemilik kecewa ke kamu misalnya dengan ada suara nada yang memelas rendah gitu ya murid yang seperti itu maka posisi kontrol guru yang seperti itu akan menghasilkan murid seperti apa? Murid akan merasa bersalah murid akan merasa sudah menyakiti gurunya menyakiti orang lain ya sebetulnya posisi murid dengan posisi kontrol ini akan lebih merasa apa ya merasa lebih rapuh dibanding posisi kontrol yang pertama ya kalau yang pertama emosi si murid keluar tapi kalau yang kedua dia merasa bersalah dia akan menyalahkan dirinya karena sudah menyakiti gurunya karena sudah menyakiti orang lain nanti akibatnya yang paling fatal dia akan berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain karena rasa bersalah yang sudah dia alami ya jadi kalau bisa mereka hindari kan posisi kontrol pembuat rasa bersalah termasuk tadi ya oke yang selanjutnya posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai seorang teman. Nah, guru pada posisi kontrol ini akan tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, kumaha nada suara sebagai permanten lama, surah sendiri. Adik kamu kunaon berkesiangan. Kita jadi kita emosi, kenapa kamu kesiangan? Gitu. Jadi kayak teman aja, kayak ke teman terus biarin aja sok sekarang mah kamu masuk ke kelas biarin nanti ke guru piket ibu yang bilangin. Itu kan kalau misalnya udah baik ya. Oke, Bapak Ibu kita lihat ada contoh posisi kontrol sebagai Mungkin itu dia bicaranya jujur. ini adalah posisi contoh posisi kontrol sebagai seorang teman ya. Ada muternya Romi. Ini apa ini? Artinya kan ini memberi acan tamat. Tinggal aja pada Hukum ya. Nah, coba ini posisi guru
Berarti prestasi kontrolnya apa yang kedua itu? Terus sekarang ibu harus tulis apa lagi di buku absen? Ibu harus tulis apa? Jadi guru itu minta apa ya? Minta dikasih memuas gitu ya. Minta pengertian. Ekspresi murid juga dia menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah. Ini terus bisa jatuhkan kalau Lagi ada kata bisa jantungan. Nah, itu membuat terasa bersalah. Kita lanjut. Kalau Rosa itu Kita lihat cuma dikurang ya. Ini posisi tekan ya yang tadi dibilangin. wah sudah jam berapa ini mas? Teman ya. Ya sudah sangat nanti lagi ya. Bikin senang ibu. Lanti saya. Kamu ini ada saja. Itu adalah posisi kontrol sebagai coba kali coba itu lihat suara busuk cenderung ekspresinya tadi seperti yang kita lakukan ada dampak tidak yang dihasilkan ketika kita memposisikan diri sebagai teman, bagaimana dengan muridnya? Bagaimana dampaknya? Akan tidak mandiri. Betul, Bu Eka. Iya betul, Bu Haji, kita betul. Rasa ketergantungan pada guru tersebut semakin tinggi. Jadi dia merasa ketika berbuat kesalahan kemarin, dia mulai ibunya. Dan mulai betul itu dampaknya ya. Murid tadi jadi tidak mandiri. Lanjut, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Kita lihat contoh pemantau. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya apa? Saya harus tinggal kelas pas tidak bisa datang selama 2 menit. Iya, konsekuensinya begitu. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat. Jangan tugas tambahan. Ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, sebagai pemantau. Ada tidak yang nanti yang dihasilkan dari posisi kontrol ini seperti apa? Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi guru itu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Bagus memang, bagus posisi pemantau itu. Tapi akan memberikan ketidaknyamanan pada siapa? Pada anak, ya. Karena dia harus melaksanakan konsekuensi
nyaman. Kalau posisi guru itu sebagai posisi pemantau ya. Nada guru, ekspresi nadanya datar, ya, nadanya datar. Terus dia berpacu pada peraturan atau pada data-data. Kalau posisi pemantau. Yang selanjutnya adalah posisi yang paling ideal adalah posisi manajer ya. Di mana pada posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau posisi control manager ini lebih mengarahkan murid menemukan motivasi apa? Intrinsik dia supaya sadar sendiri akan kesalahannya. Kita lihat contohnya bagaimana posisi manajer ini. Atau mengadakan penghitungan akun data untuk pemantauan. Nah, ini posisi manajer. Guru berbicara dengan tulus kalau posisi manajer. Hari nganggur mah bisa semua. Coba lihat ekspresinya, apakah judes, ramah, biasa kan ekspresinya? Jadi sekarang bagaimana ini Kak? Maaf Bu, masalah tes sekolah. Pengaruh nih. Jadi cobaan ini salah. Saya, KMA. Ada lagi selain KMA? Selain KMA, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Anda adalah KMA dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kalian. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer. Idealnya memang kita menerapkan posisi sebagai manajer. Ya, ada lagi nih manajer. Iya, sudah lama ketemu saya. Kenapa hari ini? Pasti ya Pak, seru banget. Masa aku dikatain pemfitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Seru banget. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Seru banget. Saya bentak-bentak dia di depan kelas. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu. Iya Pak, pasti saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Pasti saya dituduh pemfitnah. Ya wajiblah mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentaknya. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes pada Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang
mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak, Pak. Capek, Pak, belum makan. Jadi keyakinan atau prinsip karena yang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak melakukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah. Ya? Ya, saya bisa lebih proaktif, bagaimana diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang mengambil jawaban, ya, Pak. Dan yang proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersama dengan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu bisa kan membedakan mana posisi kontrol tadi? Yang pertama adalah posisi apa? Penghukum. Yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol pemaaf. Yang keempat posisi kontrol pemator. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol manajer. Menurut Bapak Ibu yang paling ideal adalah posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol sebagai manajer. Ketika kita sebagai seorang manajer, apakah kita langsung menyalahkan anak? Tidak. Kita justru nanya dulu ke anak kenapa. Terus yang mencari solusi apakah kita atau keluar dari anak kalau nah, ya, jadi itu nantinya akan tumbuh motivasi apa? Intrinsik, sehingga anak bisa memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Hari pertama misalnya ada hoyong enggal, hoyong peret, datang anak kesiangan, hari kamu kunaon datang ke sekolah terlambat. So, sekarang karena terlambat datang ke sekolah misalnya bersihkan WC, misalnya gitu, itu posisi apa? Penghukum. Sebisa mungkin hindari posisi guru sebagai penghukum. Sekarang Bapak Ibu guru refleksikan posisi kontrol mana yang sering Bapak Ibu guru lakukan. Nada suara Bu Ima kan ketika itu kayak tapi selama memang mengakui yang bisa lakukan nah mulai dari sekarang kita kan sudah tahu ya Bapak Ibu, mulai dari sekarang kita sudah tahu dampak dari kelima posisi kontrol pada anak yang terbaik yang mana. Mulai dari sekarang kita berubah pelan-pelan. Paling hindari adalah posisi kontrol yang nomor 1 dan nomor 2. Juga kalau misalnya Oke, Bapak Ibu, ini lah kelihatan ya, 5 posisi kontrol. Nanti dibagikan filenya. 5 posisi kontrol perbedaannya ya, antara penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lihat dampak pada anaknya. Yang terakhir, Bapak Ibu, penghukum anak akan tadi kata Bu Haji, dia akan mengulangi kesalahan. Kadang begini aja kan kata Bu Helina ketika kita menghukum anak karena dendam kan tadi ya. Selanjutnya pembuat rasa bersalah dia akan merasa rendah diri karena dia akan menyalahkan diri sendiri. Abi terus menyakiti guru ini. Abi sudah membuat ibu Hera misalnya kecewa dengan perbuatan yang sudah dilakukan. Maka dia akan merasa rendah
segitiga restitusi. Sanes non restitusi. Sanes retribusi tapi restitusi. Ya. Restitusi. Oke Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi saling berhukum, tapi menciptakan kondisi agar anak bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tentunya dengan karakter yang lebih baik dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh anak. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi, ketika kita melakukan restitusi pada anak bakal belajar dari kesalahan yang dia lakukan sehingga dia untuk kedepannya tidak akan lagi berbuat kesalahan seperti itu. Karena dia menyadari dari dalam diri timbulnya, oh iya, perbuatan yang saya lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Yang selanjutnya, restitusi memperbaiki hubungan, sanes merusak hubungan. Ya. Yang selanjutnya, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Dan yang terakhir, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lebih nanya ke anak, apa sih yang sebenarnya kamu mau gitu ya. Lanjut. Nah, restitusi itu ada 3 sisi pada restitusi yang digambarkan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini adalah tahap-tahap pada restitusi. Kita bahas yang pertama. Apa yang pertama tadi? Menstabilkan identitas. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, terus biasanya kalimat-kalimat yang muncul seperti ini, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kalau langsung Dina kan ngejaskan itu kan salah. Kamu kan salah melakukan itu, jangan. Jadi misalnya ketika ada anak yang mencontek, ya misalnya, atau ada anak yang datang kesiangan, kita manggilkan anak tersebut ya. Kenapa misalnya kamu berkesiangan, terus tidak apa-apa kamu berbuat salah, dan ibu juga pernah melakukan kesalahan, jadi distabilkan identitasnya, ya. Nah, jadi kata-kata yang muncul itu bisa berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, jadi kita nyalain kan ke anak itu. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Ini kata-kata yang sering muncul pada tahap menstabilkan identitas. Tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berarti tadi setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada apanya, ada alasannya, ada tujuannya. Kalau tadi kayak untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar. Misalnya ada anak yang misalnya tadi tiduran di kelas, mungkin aja kebutuhan dasar yang ia ingin penuhi adalah apa? Ingin diperhatikan, ingin rasa cinta dan kasih sayang, ya. Nah, pertanyaan yang sering muncul pada validasi tindakan yang salah, yang pertama adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, atau Abina sering naros ini kalau validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu melakukan itu? Coba ceritakan pada ibu alasan kamu melakukan itu, atau coba ceritakan pada ibu kenapa kamu terlambat datang ke sekolah, atau kenapa tadi kamu mencontek pekerjaan teman. Jadi tanyain dulu alasan anak, ulah langsung menjadi anak kamu perbuatan jelek sama lu ya, nanya dulu alasan itu. Yang selanjutnya adalah langkah terakhir, menanyakan keyakinan. Kita tanya, tadi kan di video kita harus ya, coba keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kamu, keyakinan apa yang kamu melanggar, ya. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Apa
tidak restitusi ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga diseminasi ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sekolah kita tetap jadi sekolah yang bisa menerapkan budaya positif, di mana lingkungan sekolah kita juga menjadi lingkungan yang positif atau tetap menjadi lingkungan positif di mana semua gurunya bisa saling mendukung, saling berkolaborasi, saling bekerja sama, sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan baik atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Mudah-mudahan kalau tadi ada posisi kontrol, mudah-mudahan kita bisa berada dalam posisi kontrol yang ideal, yaitu posisi kontrol manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan peserta didik kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Bapak Ibu, itulah diseminasi yang telah dipaparkan oleh Bu Hera. Kita masih ada waktu ya untuk Bapak Ibu guru, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan, tapi saya sebagai moderator membatasi ya, mungkin satu atau dua Bu Hera yang akan menanyakan atau memberikan tanggapannya ke Bu Hera. Enggak, siapa? Kata anak boleh. Lupain tapi. Mau satu duduk? Pakai di depan boleh ya, boleh di Enak jahat ya. biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Hani selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berkomentar. Yang pertama, kita ucapkan selamat dan sukses kepada Bu Hera yang sudah terpilih menjadi peserta CJP untuk angkatan yang ke-10. Yang kedua, tentu saja kita doakan mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang akan dijalani oleh Bu Hera ada dalam kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiganya, tentu saja Bu Hera tadi sudah menerapkan kebutuhan dasar manusia yang kelima, yaitu membuat kita senang dengan disajikan yang sajian yang alhamdulillah diterima oleh kita semua. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan ke Bu Hera ya. Yang pertama tadi di awal dikemukakan bahwa penerapan disiplin positif ya itu tidak secara instan ya, tapi membutuhkan tahapan-tahapan, membutuhkan langkah-langkah sehingga nanti bisa diterapkan yang akan mengubah karakter anak didik kita. Yang ditanyakan tahapan apa saja untuk melaksanakan supaya disiplin positif ini bisa diterima oleh anak didik kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita melaksanakan tahapan-tahapan, tentu ada hambatan, ada tantangan yang tentu akan kita hadapi. Ya, tantangan apa saja selama kita menerapkan disiplin positif itu, dan bagaimana upaya untuk menanggulanginya. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian Bu Moderator dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dharma. Baiklah, pertanyaannya yang pertama yaitu tahapan-tahapan yang akan diterapkan pada anak tatkala menerapkan kedisiplinan. Yang kedua tadi hambatan terhadap anak setelah ada tahapan-tahapan untuk menerapkan kedisiplinan. Mungkin itu ya Pak Dharma. Terima kasih. Saya serahkan langsung aja ke Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarman tadi atas dukungannya pada saya, dan selanjutnya
disiplin positif itu betul kata tadi. Tidak disiplin positif. Budaya positif itu tidak terjadi secara instan, tapi terjadinya melalui kebiasaan, melalui proses yang makanya sangat panjang sekali ya, kebiasaan yang dilakukan di kita itu sekali ya. Tentu saja dalam menerapkan kebiasaan supaya menjadi sebuah budaya yang kita hadapi sekarang, ada tidak tantangan atau hambatannya? Banyak tantangan atau hambatan. Yang pertama tadi saya katakan, untuk menerapkan disiplin positif itu, untuk menerapkan budaya positif itu, yang pertama itu harus ada daya dukung baik dari sekolah, dari warga sekolahnya ya. Kalau tidak ada daya dukung dari warga sekolah ataupun dari sekolah, budaya itu bisa tumbuh tidak? Tidak, itu saja tidak. Misalnya kolaborasi ya. Namun misalnya sekarang budaya positif kita adalah contoh sholat buka atau contoh program Bucama. Kalau hanya dilakukan oleh kesiswaan, apakah itu akan menjadi suatu budaya yang bisa berkembang tidak di sekolah kita? Tentu saja tidak. Kalau dilakukan sendiri ya, tapi harus ada apa? Ya menurut saya harus ada daya dukung dari seluruh warga sekolah, kolaborasi dari seluruh warga sekolah. Karena untuk penerapan kebiasaan tersebut pasti prosesnya itu lama ya. Untuk menyadarkan anak menjadi kebiasaan baik, menjadi suatu budaya itu tidak bisa instan. Perlu kerjasama dari semua pihak untuk mengingatkan anak. Misalnya untuk menjaga kebersihan, apakah hanya wali kelas? Tidak, harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Itu menurut saya pertama. Ada yang ingin menambahkan? Intinya adalah penerapan budaya bersih harus komunikasi terbuka. Dengan berbagai kalangan. Iya, betul. Komunikasi, kolaborasi dilengkapi dengan daya dukung dari sekolah, dari seluruh warga sekolah. Insya Allah suatu budaya, suatu kebiasaan politik itu akan dapat terwujud dengan baik. Mungkin seperti itu. Oh iya betul. Sehingga nanti akan tumbuh nama tadi motivasi intrinsik yang tumbuh dari dalam diri kita semua sebagai warga sekolah. Karena bukan hanya siswa yang menerapkan budaya positif itu, guru juga, apalagi kita sebagai teladan. Kita menyuruh siswa untuk tidak kesiangan. Banyak kesiangan semuanya kan itu juga tidak baik. Jadi mulailah dari dalam diri kita sendiri, coba kita jadi teladan bagi siswa-siswa kita ya, sehingga nanti siswa akan mencontoh dan siswa akan termotivasi dari dalam dirinya dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Begitu mungkin ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau boleh Pak. Langsung sebenarnya sama itu mungkin itu budaya positif yang itu paparan tadi. Kalau kita lambat maaf dalam ini sungguh bagus sekali ya. Tapi kalau diterapkan dan bergerak sama-sama. Mulai dari budaya positif sebelum anak dulu, mungkin budaya positif di lingkungan guru ya, masuk di lingkungan mekanisme atau manajemen pendidikan di sama. Hal yang kecil saja ya, misalkan ketika kita ada hal-hal yang ingin sebagai contoh yang Ibu berikan sekarang saja ya, ini sudah memberikan contoh pada sekolah kita budaya positif. Misalkan kita ada rapat seperti ini ya, ini ada konsumsi seperti ini, kita budaya positif ya. Coba kalau kita rapat perut kita apa yang akan tidak akan makanya ini budaya positif yang diberikan contoh langsung dari Ibu Rana. Terima kasih. Terima kasih Pak Rana atas penambahannya. Oke, pertanyaan saya bisa
kita bisa melangkah bersama-sama. Setuju? Setuju. Terima kasih. Bapak Ibu, mungkin untuk sesi pertanyaan tanya jawab saya tutup sampai di sini aja. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Hera Herianti SPD yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas gamblang tentang budaya positif, bahkan sangat bermanfaat sekali ya bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersatu padu, tidak terpecah belah, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang selalu positif apapun yang dilakukan oleh sekolah kita. Amin ya Allah. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu acara yang terakhir adalah doa. Sekaligus nanti akan saya tutup setelah pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Haji Ahmad. Silakan Pak Haji Ahmad. Di depan, di depan, ya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara ini dengan doa. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu guru dan siswa SMP terutama. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa waladan sholihan wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fi kulli syarri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati syarafil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak Ibu, rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita tutup saja dengan pembacaan
alhamdulillah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hanafi Al-Hoiri dari kelas 9G. Tanggapan saya dengan adanya keyakinan kelas adalah kelas menjadi bersih dan nyaman, serta bisa saling tolong-menolong dengan teman yang sedang mengalami kesulitan, misalnya dalam mengerjakan tugas. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti dari kelas 9G. Tanggapan saya tentang keyakinan kelas adalah dengan adanya keyakinan kelas, setiap kelas mempunyai budaya positif yang dapat dijalankan di sekolah dan membuat teman-teman menjadi lebih tertib, disiplin, saling bekerja sama, dan saling membantu satu sama lain. Demikian tanggapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sari dari SMP Negeri 2 Samarang. Kesan saya setelah mengikuti diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Hera adalah alhamdulillah saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah. Bu Hera memaparkan materinya dengan sangat jelas, dengan runut, disertai dengan contoh-contoh. Contoh-contoh tersebut bukan hanya contoh di lapangan, tetapi juga disertai dengan contoh-contoh video-video, sehingga kami, para guru yang menyimak, bisa mengerti dengan baik tentang materi yang dipaparkan oleh beliau. Sekian kesan saya mengenai diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Hera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Suhartini, SPDMM, yang mengajar di SMPN 2 Samarang, ingin memberikan tanggapan hasil dari diseminasi yang dibawakan oleh Bu Hera Herianti SPD mengenai budaya positif sekolah. Alhamdulillah dari pemaparan yang begitu jelas sama Bu Hera, saya menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan hasil pemaparan yang dijelaskan oleh Bu Hera dan menjadi inspirasi bagi saya khususnya dan bagi guru-guru yang lainnya. Terus berkarya Bu Hera, lanjutkan, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang materi yang sudah disampaikan sama Bu Hera. Alhamdulillah dan terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bu Hera, itu sangat menarik dan informatif ya. Sehingga kita sebagai guru atau sebagai audien bisa mencermati, menanggapi dan lebih fokus dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Hera. Karena dia berhasil membuat topik yang dia sampaikan itu menarik. Karena dia memberikan dengan contoh-contoh yang dia sampaikan dengan menampilkan contoh-contoh di YouTube ya, sehingga contoh yang relevan itu bisa dijadikan motivasi buat kita sebagai guru untuk merubah cara sikap perlakuan kita terhadap anak, terutama dalam proses pemecahan masalahan dengan proses restitusi ya. Mungkin terima kasih banyak pada Bu Hera yang sudah menyampaikan materi terhadap guru-guru di SMP Negeri 2 Samarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Sophia, rekan sejawat dari Ibu Hera Herianti yang merupakan CGP Angkatan 10. Setelah mengikuti diseminasi yang dilakukan oleh beliau, saya sangat
terkesan dengan materi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hera Herianti, di mana materinya sangat inovatif, inspiratif, dan mudah dipahami. Diseminasi budaya positif juga ini membuka wawasan saya tentang pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif bagi murid. Saya merasa termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas saya setelah mengikuti diseminasi ini. Dan saya yakin bahwa penerapan budaya positif di sekolah ini dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar muridnya. Materi diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Hera CGP Angkatan 10 ini sangat lengkap dan mencakup semua aspek yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Saya sangat menyukai contoh-contoh konkret yang diberikan oleh Ibu Hera tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Di mana Bu Hera juga menyampaikan materi diseminasi ini sangat knowledge dan berpengalaman dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Mampu menyampaikan materi dengan jelas, tentunya juga lugas dan bersemangat, sehingga membuat saya termotivasi untuk belajar lebih banyak tentang budaya positif ini. Sangat terbuka dan untuk menjawab pertanyaan memberikan saran kepada peserta diseminasi. Saya berharap diseminasi budaya positif seperti ini dapat diadakan lebih sering dan diikuti oleh lebih banyak guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.